Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih kepada semua teman-teman PR, Markom yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan join di acara siang ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada key speakers kita hari ini, Bapak Taufik Rahman selaku Editor-in-Chief di Jakarta Post, Mas San Rais selaku Chief Sales Officer, Mas Marcel selaku Managing Editor, dan Mas Johnson selaku Head IT. Selamat datang di Virtual Gathering The Jakarta Post 2021, Growing Together with the Jakarta Post. Selama 1 jam ke depan, saya Fahmi dan rekan saya, Opi, akan menjadi host di acara Virtual Gathering The Jakarta Post. Dalam virtual gathering siang ini, The Jakarta Post akan menghadirkan perwakilan dari tim editorial dan tim sales marketing, dan tentunya kami dari The Jakarta Post ingin sharing dan berdiskusi dengan teman-teman PR di Bali, dan juga untuk mengenalkan produk terbaru dari kami di Jakarta Post, yaitu ePost. Without further ado, saya ingin memperkenalkan Bapak Taufik Rahman sebagai Editor-in-Chief The Jakarta Post untuk membuka acara gathering kita siang ini. Silakan Bapak Taufik. Oke, terima kasih Kadek dan Fahmi. Sebelumnya saya ucapkan dulu ucapan terima kasih buat teman-teman, terutama dari Bali ya, teman-teman PR, teman-teman dari hotel dan industri hospitality yang siang ini bersedia hadir. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu. Ini saya mohon maaf sedikit karena walaupun sudah hampir 1,5 tahun menggunakan Zoom, tapi virtual background-nya masih selalu ada masalah. Tapi tidak apa-apa. Yang penting tidak menyurutkan niat kita untuk saling ketemu, walaupun sangat sulit bertemu secara fisik. Kita at least paling tidak bisa ketemu lagi dalam pertemuan virtual seperti acara-acara di luar sana pada umumnya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang kita sudah ingin lakukan sejak awal gitu kan, tapi karena mungkin teman-teman di Bali juga sudah mengetahui bahwa ada sedikit transisi di awal tahun ini, jadi kita memang masih sibuk secara internal mengurus hal-hal teknis di dalam, tapi along the way kita juga menyiapkan acara ini, dan hari ini kita akhirnya bisa ketemu walaupun secara virtual. Dan di sini sebenarnya kita ingin semacam reintroducing The Jakarta Post buat teman-teman, terutama di Bali sebagai epicenter dari industri travel dan industri hospitality, industri perhotelan, yang kita tahu bahwa kondisinya sangat buruk atau memprihatinkan karena pandemi COVID-19, dan ini adalah kondisi global, kita semua terkena akibatnya. Kita kemarin dengar kalau bahkan perusahaan sebesar dan sekuat Singapore Airlines misalnya itu bisa sampai $2,5 miliar gitu ruginya. Bayangkan industri atau pemain industri yang lebih kecil gitu. Jadi kita sangat mengerti kondisi di lapangan, dan saya pikir perlambatan ekonomi dan segala macam akibatnya, terutama yang berhubungan dengan industri turisme, itu sangat terkait dengan apa yang terjadi juga di The Jakarta Post. Kita tidak bisa menutupi kenyataan bahwa dengan perlambatan industri hospitality, industri travel, dan industri airline itu juga berdampak langsung kepada The Jakarta Post, gitu kan? Karena sebagai koran katakanlah internasional, kita sekarang tidak bisa lagi misalnya dibaca di Bali karena tidak ada turis, atau tidak bisa dibaca lagi di kabin-kabin penerbangan karena memang international travel harus mungkin 90% berhenti, gitu kan. Dan mungkin juga sebagian besar dari teman-teman di Bali dan teman-teman di dunia perhotelan juga sudah mendengar beberapa hal yang secara internal terjadi di The Jakarta Post, gitu kan. Dan misalnya akibat konkretnya buat teman-teman di Bali itu kan yang misalnya edisi print edition tidak bisa didapatkan lagi di Bali secara langsung, gitu kan. Tapi itu adalah bagian dari upaya kami di The Jakarta Post, baik di manajemen maupun di newsroom, untuk
membuat operasi kita itu tetap efisien dan efektif, dan kita berpikir long game gitu kan, bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu adalah untuk mempertahankan eksistensi The Jakarta Post untuk waktu yang sangat panjang ke depan gitu kan. Dan sudah ada juga komitmen dari shareholders dan komitmen dari manajemen The Jakarta Post bahwa sesulit apapun kondisinya, bahkan print edition itu kita tetap pertahankan. Mungkin tidak untuk di Bali, tapi secara nasional masih kita pertahankan, gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa ada komitmen untuk tetap menjaga ini, tetap bertahan untuk waktu yang sangat panjang ke depan, gitu kan. Dan kita tahu ini tidak mudah. Kayak misalnya teman kita di Tempo, di koran Tempo itu kan sudah berhenti, gitu kan. Majalahnya masih ada. Dan mungkin juga sudah teman-teman ketahui juga bahwa selain efisiensi internal itu, kami justru sekarang juga punya waktu dan punya energi, punya resources untuk melakukan beberapa perubahan-perubahan, termasuk misalnya perubahan strategi liputan, gitu kan. Dan kita juga banyak yang mengatakan bahwa ini ada kondisi new normal, gitu kan. Dan mungkin 1,5 tahun terakhir kita juga melakukan beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah sedikit melakukan reorientasi liputan di newsroom untuk mencoba membantu kepentingan bisnis yang memang sedang terkena cobaan karena COVID, gitu kan. Dan semua perubahan ini juga kita lakukan untuk mengantisipasi nanti kondisi pasca COVID, gitu kan, di mana ekonomi pasti akan pick up lagi dan turisme, hospitality industry, airline industry akan kembali lagi, gitu kan. Dan kami berharap teman-teman di Bali, teman-teman di industri pariwisata, di perhotelan itu akan bisa bekerja sama dengan The Jakarta Post, gitu kan, untuk tadi mengantisipasi apa yang kami sebut di newsroom sebagai post COVID recovery, gitu kan, yang cepat atau lambat itu pasti akan datang di Indonesia, gitu kan. Pagi ini beberapa teman-teman di redaksi misalnya mulai membagi cerita soal beberapa titik vaksinasi yang mulai dibuka untuk umum di Jakarta, gitu kan. Dan itu adalah kabar yang sangat baik, gitu kan, karena recovery dari COVID ini kan akan banyak berhubungan dengan vaksinasi, gitu. Dan kita berharap ini akan segera membawa kita ke kondisi yang lebih baik pasca COVID. Dan saya pikir kalau tahun lalu 2020 itu sangat buruk kondisinya, tahun 2021 saya pikir akan pasti jauh lebih baik dari kondisi tahun lalu. Dan mungkin untuk detail-detail apa yang kita kerjakan di newsroom, apa inovasi-inovasi baru atau perubahan arah editorial yang berhubungan dengan bisnis, nanti mungkin akan bisa dijelaskan oleh teman saya Pak Sunrise dan Pak Marcelti yang sekarang juga sedang menghandle desk feature yang banyak berhubungan dengan hospitality industry, perhotelan, dan pariwisata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk membuka acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali sudah bisa bergabung di acara kami. Saya serahkan ke MC untuk acara dan sesi berikutnya. Silakan, Kadek dan Fahmi. Terima kasih Bapak Taufik atas sambutannya. Jika ada teman-teman PR dan Markom kalau punya pertanyaan untuk Bapak Taufik, nanti mungkin bisa di-email langsung ke Bapak ya. Saya ingatkan juga bagi teman-teman PR dan Markom untuk follow sosial media kami @jakartapost @jakpostimage di Instagram, ada juga di Jakarta Post page di Facebook, dan @jakpost di Twitter. Subscribe juga YouTube channel kami @jakartapost untuk update-update berita terbaru. Ya, oke. Dan juga aku mau menyapa kepada para tamu undangan yang sudah hadir, teman-teman dari PR dan Markom. Ada beberapa juga yang baru join. Kebetulan memang belum mulai terlalu lama juga acaranya. Barusan itu ada sambutan dari Pak Taufik, ya. Terus kemudian akan dilanjut nih acara selanjutnya itu ada sambutan dari Chief Sales Officer The Jakarta Post dengan Mas Rais, ya. Mungkin beberapa teman-teman PR dan Markom di Bali juga udah kenal kali ya dengan Mas Rais ini karena pernah keep in touch terkait dengan campaign atau lain sebagainya gitu ya. Tapi langsung aja mengulur waktu, silakan Mas Rais, waktu dipersilakan.
Selamat siang rekan-rekan hotel di Bali. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ken kabare, apa kabar? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Mas dan Mbak sekalian pada acara di Jakarta Post and Bali Hoteliers Virtual Gathering hari ini. Perkenalkan saya Rais sebagai CSO dari Jakarta Post mewakili Mas Yudi Wanandi, our CEO of the Jakarta Post, membuka acara kita pada siang hari ini, yang kebetulan beliau sedang berhalangan hadir. Beliau menyampaikan permohonan maaf dan berniat akan berkunjung ke Bali pada akhir bulan Juni ini. Jadi yang ingin Mas Yudi, silakan teman-teman hotel di Bali. Mas dan Mbak sekalian, tidak terasa kita sudah masuk di pertengahan tahun 2021 dan juga masa pandemi yang belum kunjung usai. Tapi ini akan tetap, kita yakin sih dengan pertemuan kita hari ini dengan judul Growing Together with Jakarta Post, kita akan terus tetap berusaha dan berkarya walaupun masih dalam kondisi pandemi. Kita sedikit aja, begitu juga dengan kami yang ada di Jakarta Post sejak Maret tahun lalu 2020. Kami bersama tim Mas Taufik dari tim redaksi juga coba membuat inovasi dan membuka peluang-peluang yang baru dengan hadirnya membuat acara webinar dan masterclass. Tulis dari kami secara online, mulai dari menulis opini, press release, dan juga features. Ditunggu kesempatannya buat teman-teman nanti suatu saat kita bikin juga untuk teman-teman di Bali. Ini semua kita lakukan untuk menyampaikan kalau kami di Jakarta Post, seperti Mas Taufik bilang di awal tadi, di Jakarta, di Bali khususnya. Dan menyambung juga dari Mas Taufik bilang di awal bahwa sejak Oktober 2020 edisi kami atau edisi cetak di Bali sudah tidak hadir lagi, dan itu jadi kami istilahnya di kota di Bali. Namun 25 April kemarin saat kita ulang tahun Jakarta Post ke-38, kami meluncurkan koran digital yaitu dengan nama e-Post. Nah, produk ini nanti akan hadir melengkapi kebutuhan pembaca kami, baik individual dan korporasi, khususnya untuk perhotelan. E-Post ini hadir sudah kenal website di jakartapost.com dan juga tersedia di Android dan iOS. Selain produk e-Post, informasi dari kebetulan aku di sales ya, di konten, form didapat oleh kami selama ini beralih dari tipe iklan display ke format tulisan atau stories. Nah, tipe stories ini banyak digunakan oleh khususnya di platform digital. Nah, untuk seiring juga dengan revampingnya website di jakartapost.com, di tanggal sana sejak peluncuran e-Post, kekuatan story atau storytelling bisa menjadi alternatif komunikasi bagi pembaca kami ya, yang bisa dikerjakan bersama kami di tim bisnis maupun dengan tim editorial. Nanti mungkin more explanation how to work together with the editorial dengan Mas Marcel. Untuk itu besar harapan kami melalui acara ini dapat menjadi saluran informasi dan komunikasi kami dengan Mas dan Mbak sekalian, dan tentunya selamat menikmati jalannya acara ini sampai akhir karena ada door prize katanya. Dan semoga jalinan pertemuan kita tidak berhenti hanya sampai di sini. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fahmi. Ya, terima kasih Mas Rais. Tadi sempat ada gangguan ya di sesinya Mas Rais, tapi ya intinya dari The Jakarta Post ini ingin menjaga hubungan baik bersilaturahmi dengan teman-teman dari PR dan juga Markom di Bali tentunya gitu ya. Terus juga makasih Mas Rais sudah di-mention. Bener banget, untuk teman-teman PR dan Markom, stay tune sampai akhir program ini, karena nanti di akhir akan ada lucky draw dari The Jakarta Post untuk para tamu undangan ya, untuk 5 orang yang beruntung tentunya. Gitu. Selanjutnya, silakan Opi. Terima kasih Fahmi. Thank you Mas Rais.
Untuk teman-teman PR Markom, jika berminat untuk subscribe situs kita, bisa langsung subscribe juga di website kita di jakartapost.com, nanti di sana ada detailnya. Setelah ini kita akan putar satu video tentang di Jakarta Post Profile. Silakan. Silakan. Terima kasih. Next session akan disampaikan oleh Mas Marcel. Jadi Mas Marcel ini adalah Managing Editor halaman Features di Jakarta Post. Halaman Features ini kaitannya tentu erat sekali dengan tourism industry Bali. Kalau teman-teman PR dan Markom ada pertanyaan mengenai halaman Features atau mau sharing bagaimana kondisi pariwisata di Bali saat ini, nanti bisa disiapkan pertanyaannya, karena nanti akan ada sesi tanya jawab setelah sesi sharing dari Mas Marcel selesai. Time is yours, Mas Marcel. Ya, terima kasih, Opi. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih juga tadi kepada Mas Rais dan Pak Taufik untuk introduction-nya. Salam kenal teman-teman, saya Managing Editor Jakarta Post yang bertanggung jawab untuk Features page, yaitu tentu saja halaman yang paling mewadahi topik-topik yang berhubungan dengan luxury goods dan luxury accommodations tentunya seperti hotel. Jadi sangat amat sesuai dengan apa yang dibutuhkan saya rasa oleh teman-teman PR. Mungkin juga ada beberapa yang saya sudah kenal langsung karena dulu saya sendiri juga kadang meliput beberapa akomodasi di Bali. Di sini saya hadir untuk khususnya untuk me-establish atau me-re-establish kembali hubungan antara Jakarta Post dengan rekan-rekan di perhotelan semua ya, khususnya di Bali. Dan saya ingin menekankan bahwa Jakarta Post sangat amat siap dan sangat amat terbuka untuk membangun relasi dengan rekan-rekan semua di perhotelan. Mungkin setahun kebelakangan ini karena ada pandemi seperti tadi Pak Taufik sebut, ada sedikit challenges untuk meliput hal-hal yang berhubungan dengan perhotelan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan luxury accommodations. Tapi saya di sini untuk memastikan bahwa kami sangat amat antusias untuk membangun hubungan-hubungan itu kembali. Jadi itu bentuknya tentu saja bisa macam-macam ya, bisa hotel reviews tentu aja dalam bentuk room reviews, bisa event reviews, bisa restaurant reviews, bisa spa reviews, dan juga special events lainnya. Semua ini tentu saja bisa diinformasikan nanti langsung baik ke pihak editorial, email editorial langsung, atau ke saya langsung, saya sangat amat terbuka, dan juga ke pihak sales. Nanti di belakang saya akan menunjukkan output-output dari artikel-artikel yang kita bisa buat tentang perhotelan-perhotelan ini. Readership kita juga sangat amat sesuai tentu aja dengan potential customers dari hotel-hotel di Bali ya, khususnya affluent Indonesians yang haus akan pelarian lah dari pandemi ini, dan juga readership global kita yang sangat amat kuat, khususnya di website. Yang saya perhatikan, yang kita perhatikan berapa bulan ini di Features,
sejak ada perombakan adalah kuatnya traction yang kita dapat dari artikel-artikel yang berhubungan dengan Bali. Ya, baik artikel-artikel yang berhubungan dengan hal-hal plesir di Bali ataupun ya general articles about the happenings around Bali. Jadi sangat amat ada interest dari pembaca kita ke hal-hal tersebut. Saya akan sekarang tunjukkan sedikit dengan menggunakan slide. Tolong Mas Renato, output yang akan bisa didapat dari artikel di kita. Jadi tentu saja Jakarta Post is at the foremost newspaper, koran fisik ya. That is our legacy, that is our brand. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ketika artikel muncul di newspaper, outputnya bukan hanya ke pembaca newspaper, tapi menjangkau pembaca yang sangat amat luas, gitu. Bukan hanya di koran fisiknya saja. Lalu kita bisa lihat di sini ada website pertama, dan website kita ini sangat amat besar. Saya mungkin nanti marketing atau sales akan lebih bisa menjelaskan detail-detail visitors kita. Tapi setahu saya kita sekitar 23.5 million monthly visitors, which is a very notable number. Dan di situ bukan hanya visitors dari pembaca lokal, tapi banyak sekali dari pembaca global, seperti tadi saya bilang. Mungkin kita bisa ke berikutnya, Mas Renato. Next slide, please. Di website, ini adalah halaman lifestyle dari website. Jadi nanti kalau artikel sudah muncul di koran, tentu saja artikel itu juga akan muncul di website Jakarta Post yang banyak sekali pembacanya. Di sini bisa lihat headline-nya ini mungkin artikelnya bukan tentang hotel, tapi headline artikel di sini sangat amat besar. It takes up a lot of space in the website. Lalu berikutnya, Mas Renato, e-post, dan ini juga selain tentu saja bentuk e-post nanti, ini juga adalah bentuk dari tampilannya di koran. Jadi bisa dilihat bahwa kita sangat amat, menurut saya sih sangat amat bagus desainnya, dan juga sangat amat dinamis, hidup. It will really reflect the beauty and strength of your hotels. I really believe so. Di sini bisa dilihat bahwa kita punya 4 section. Features mempunyai 2 halaman dengan pembagian 4 section, yaitu cerita yang kita sebut main story di atas. Di sini main story di halaman 11 adalah artists continue paying tribute to victims of Nanggala disaster, dan yang satunya tentang Bad Knife. Itu adalah main story-nya, dan kita di bawah juga mempunyai secondary stories. Nah, secondary stories ini bukan hanya satu cerita, kita bisa membagi menjadi 2 cerita. So, saya sangat amat terbuka untuk misalnya mendapat undangan restaurant reviews atau lainnya, atau gallery reviews or spa reviews or anything like I mentioned before, kita bisa taruh di halaman secondary stories tersebut. Berikutnya, tolong Mas Renato. Dan semua cerita yang kita post di website itu juga keluar di social media kita. Social media kita sangat amat kuat. Bisa dilihat di Twitter kita memiliki hampir 1 juta followers. Dan traction-nya juga sangat amat kuat. Sangat amat membuka konversasi gitu tentang lokasi-lokasi liburan khususnya. Begitu juga dengan Instagram kita yang memiliki 71.000 followers. Tidak semua artikel muncul di Instagram kita, tapi tentu saja saya mau menunjukkan bahwa Instagram kita juga it's growing very rapidly, especially in recent months, dan sangat amat dinamis dalam arti kita bisa menampilkan bukan hanya cerita di captions-nya, tapi juga foto dan bahkan video dari lokasi-lokasi hotel ini. Dan tentu saja kalau kita membicarakan hotel-hotel, a picture says 1,000 words. Kita bisa menulis panjang mungkin, tapi foto dan gambar yang benar-benar merefleksikan lokasi-lokasi hotel ini, juga keunikan akomodasi yang ditawarkan, itu sangat amat memorable dan kuat. Begitu. Saya rasa udah ya, Mas Renato ini. Oke, jadi begitu. Itu dari saya. Saya juga memiliki, kita juga di halaman features pages memiliki penulis-penulis yang
kontributor-kontributor yang bukan hanya penulis feature pada umumnya, tapi penulis-penulis yang sangat knowledgeable dan memiliki network yang sangat kuat untuk mempromosikan dengan sesuai dan dengan bahasa yang sangat kontemporer hotel-hotel rekan-rekan sekalian. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih waktunya teman-teman semua. Saya serahkan kembali ke Opi. Terima kasih Mas Marcel. Ya. Semoga sharingnya bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Nah, di diskusi kali ini saya ingin mengundang beberapa teman PR dan Markom untuk bisa sharing atau mungkin ada pertanyaan atau sharing tentang bagaimana keadaan pariwisata Bali saat ini. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa colek saya di WA. Karena ada merchandise menarik dari kami. Saya mulai dari Mbak Dewi Anggreni. Jadi Mbak Dewi ini sebagai Director of Marketing Communication Westin Nusa Dua. Boleh di-share Mbak Dewi? Iya, Opi. Bentar ya. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik Mbak, apa kabar? Mbak Dewi. Iya. Sehat Mbak. Sehat-sehat. Sehat. Ya, semua sehat di Bali. Semoga semua juga sehat di Jakarta ya. Nama saya Dewi Anggraini. Saya dari The Westin Resort Nusa Dua di Bali. Itu tadi apa, Pi? Pertanyaannya kondisi di Nusa Dua ya? Ya, mungkin Mbak bisa sharing gimana kondisi pariwisata di Bali atau mungkin harapan Mbak Dewi untuk di Jakarta Post, kira-kira kita bisa bantu apa sih untuk kondisi seperti ini, gitu kira-kira. Kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Ya, kondisi di Bali seperti tadi yang udah disampaikan, kalau saya pribadi setuju. Jadi 2021 lebih baik dari 2020. Dan kita di Bali selalu melihatnya dari sisi positif dan terus berusaha untuk pariwisata agar bisa bangkit ya untuk Bali. Khususnya di Nusa Dua, kalau kita observe di Nusa Dua sudah mulai bergulir, sudah walaupun itu nggak rapid atau instan balik gitu, kami rasa juga nggak bisa, perlu waktu untuk balikan seperti semula. Cuman kita melihat situasi atau perkembangan yang sangat positif. Minggu ini kita ada Bali and Beyond Travel Forum di Nusa Dua. Jadi di situ juga kita bisa ambil sisi message positifnya bahwa pariwisata di Bali bangkit dan mulai bergulir lagi. Kita juga sangat bersyukur dengan vaksin. Jadi vaksin pertama dan vaksin kedua untuk kalau saya untuk di Nusa Dua ya bicaranya, karena lokasi hotelnya di Nusa Dua juga sudah mendapat support yang sangat luar biasa untuk pelaku pariwisata di Nusa Dua. Dan kita tetap berjaga-jaga, saling mengingatkan dan terus menjunjung tinggi prokes. Walaupun vaksin sudah dilaksanakan, tetapi prokes tetap menjadi hal yang sangat utama, yang menjadi hal yang kritikal untuk kita bisa terus melanjutkan bisnis kita di masa pandemi seperti sekarang. Jadi kita intinya melihat sesuatu positif di Nusa Dua dan di Bali, dan besar harapan kita untuk bersama dengan The Jakarta Post kita menjadi partner ya untuk bekerja sama, tetap menyampaikan hal-hal yang positif dari Bali, tetap memberitakan inspirasi dari program yang ada, dari kegiatan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan pariwisata bisa kembali seperti dulu kala. Gitu sih, Opi dan Mas Marcel dan Mas Fahmi. Terima kasih Mbak Dewi atas sharingnya.
Semoga Sama. nanti kita bisa menjalin kerjasama yang lebih baik ya setelah ini. Mas Marcel, ada tanggapan untuk sharing dari Mbak Dewi atau saya langsung ke sharing kedua? Ya, dari saya tentu saya terima kasih atas sharingnya Mbak Dewi. Sama-sama. Ya, dari Jakarta Post tentu sangat amat aware akan challenges yang dialami oleh perhotelan, industri perhotelan saat ini, dan oleh karena itu kita sangat amat antusias dan juga siap untuk menjalin kerjasama di mana kita kedua sisi saling mutually beneficial hubungannya gitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih semangat semuanya. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Mari. Next ada juga sharing dari Mbak Melody. Mbak Melody ini Director Markom dari Trans Hotel di Seminyak. Jadi silakan Mbak Melody bisa sharing gimana kondisi pariwisata di Seminyak Bali sana. Halo Mbak Opi, kabar baik. Apa kabar semuanya? Suaranya udah jelas? Suaranya kedengeran kok. Sudah jelas. Kalau tadi Mbak Dewi menjelaskan gimana kondisi di Nusa Dua, di daerah Seminyak itu kondisinya memang lebih baik daripada tahun lalu. Seperti yang Pak Taufik bilang, semua itu pasti pada akhirnya akan mengalami peningkatan. Dari sisi occupancy hotel juga di daerah Seminyak, tahun lalu yang kita rata-rata average di 11%, ini berdasarkan data di STR Report, itu Smith Travel Research. Tahun ini awal Q1 itu di area Seminyak udah 12,7%, dan Q2 bagusnya meningkat menjadi 28,7%. Itu rata-rata okupansi di hotel area Seminyak. Tapi walaupun okupansi rata-ratanya meningkat, average daily rate-nya kita itu masih belum membaik gitu, karena memang terjadi price war tidak hanya di area Seminyak tapi mungkin seluruh Bali. Karena kalau dulu hotel sesama kompetitor mungkin sama area aja, misalnya The Trans Resort Bali dengan hotel yang ada di area Seminyak. Tapi sekarang karena domestic market itu kan tipikalnya mereka suka pindah-pindah, misalnya dua hari di area Seminyak, 2 hari pindah Nusa Dua, 2 hari pindah Ubud gitu. Jadi memang masih ada price war di antara hotel-hotel di Bali. Jadi walaupun memang okupansinya itu meningkat, average daily rate kita itu masih di bawah 50%. Karena rata-rata semuanya promo, diskon 50%. Mungkin lebih. Tapi baiknya trafficnya sudah mulai meningkat. Restoran dan beach club juga di area Seminyak sudah mulai reopen lagi. Tetapi walaupun beberapa toko retail masih ada yang tutup karena mungkin mereka marketnya fokusnya untuk international market gitu. Tapi yang semua yang punya market domestik mereka saat ini masih bertahan. Harapannya untuk Jakarta Post, terima kasih supportnya selama ini, khususnya pada saat pandemi ini kita sama-sama bangkit bersama gitu, survive. Gimana caranya untuk memperkenalkan lagi Bali lebih agresif lagi, khususnya market domestik, karena mungkin market internasional ini kita masih belum tahu kapan bisa buka atau masuk ke Bali. Tapi khususnya untuk market domestik mungkin sekarang fokus utama kita. Jadi gimana caranya untuk membawa traffic market domestik ini ke Bali. Jadi mungkin Bali sebagai destinasi tidak cuma promo hotel, tapi diingatkan lagi Bali itu sebagai destinasi yang bisa bekerja dari Bali, bisa berlibur, bisa sebenarnya world class activities tuh ada di Bali, kayak golf kita ada, terus mau activities outdoor sports juga kita banyak gitu. Jadi mulai dibantu untuk di highlight lagi di Bali itu tuh uniknya di adventures, atraksi seperti itu. Jadi pada saat trafficnya ada, hotel udah mulai ramai lagi seperti itu. Atau mungkin diadakan satu event skala besar
kayak di Manado mereka udah mulai bikin kayak cycling Manado cycling turnamen tour di Manado. Mungkin di Bali juga dibikin seperti itu gitu. Jadi memang mengundang market domestik untuk ke Bali, tidak cuma liburan atau bekerja, tapi ada event berskala nasional di Bali. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Melody. Ya, sama-sama Mbak Opi. Ya, semoga kita bisa kerjasama membangkitkan Bali kembali ya. Betul. Ya, gimana dari Mas Marcel? Terima kasih Mbak Melody sharingnya. Itu sangat amat menarik tentu yang di-sharing dan sangat amat benar sih bahwa dari segi features pun saya dulu juga sempat jadi media consultant gitu. Jadi untuk beberapa hotel juga. Jadi saya mengerti bahwa kadang-kadang cara-cara promo lama yang disediakan oleh media mungkin sudah tidak sesuai dengan komunikasi zaman sekarang. Now today is about lifestyle menurut saya. Maka itu orang menggunakan misalnya influencer dan lain-lain karena satu foto influencer di hotel mana gitu itu lebih menarik mungkin daripada iklan-iklan tadi cara-cara tradisional gitu. Tapi dan oleh karena itu features pages kita juga memang sangat amat aware akan itu. Penulis-penulis saya juga sangat amat capable. Salah satu ada di sini Pak Denverino Dante, dia dulu chief editor di HN. Jadi kita sangat amat mengerti bahwa cara komunikasi yang mengiklankan hard selling misalnya gitu kadang-kadang perlu, tapi itu bukan cara komunikasi yang bukan bahasa zaman sekarang gitu mungkin istilahnya, yang nanti akan tertranslate dengan sesuai di sosial media kita ataupun Instagram kita. Kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan cara lain dan bukan hanya mengkomunikasikannya tapi memfokuskan ke hal-hal lain. Seperti tadi Mbak Melody bilang ya, lifestyle-nya gitu loh. Dan khususnya seperti banyak juga rekan-rekan saya, teman-teman saya yang pindah ke Bali untuk kerja di sana, yang membuat event di Bali atau starting over their life gitu, basically in Bali karena pandemi ini gitu. Jadi there's many ways we can help promote hotels, I think, by showing that it's not about just a 3-day, 4-day stay. You know, you're transforming your soul and your life. Kalau ke sana gitu, itu transformasi yang mengobati jiwa kita di momen yang sangat amat butuh sekali nih untuk hidup kembali gitu, untuk merejuvenasi jiwa kita. Seperti kemarin atau sekarang belum muncul artikelnya, tapi kita menulis tentang tattoo artis di Indonesia yang di Jakarta yang top tattoo artis tuh banyak sekali yang pindah ke Bali. Karena mereka terinspire dengan mungkin alam di sana, kedekatan dengan alam yang lebih ketara di sana gitu, dan kedekatan dengan tradisi. Itu hal-hal yang menunjukkan sekali bahwa there is something more. It's not just a vacation spot, kita pergi lalu kita pulang. Tapi ini sesuatu yang transformatif. Dan itu yang kita benar-benar coba, karena kita juga tidak mau hanya menulis artikel secara iklan konvensional gitu, tapi juga artikel yang memang orang mau baca gitu tanpa mereka sadar mungkin itu adalah sebuah iklan bahkan. Jadi begitu. Terima kasih Mbak Melody. Ya, sama-sama Mas Marcel. Thank you. Terima kasih Mbak Melody. Nanti merchandise-nya aku kirim ya. Oke, thank you. Next ada sharing juga, nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Mas Rais atau Mas Johnson juga, Mas Marcel juga bisa. Ada sharing dari Mas Andri. Mas Andri ini Cluster Public Relation Manager Intercontinental Bali Resort dan Indigo Hotel Bali. Halo Mas Andri, apa kabar? Halo Upi dan halo semuanya. Ya, baik-baik kabarnya. Selamat sore. Sore, silakan Mas Andri sharingnya. Ini Mas Andri ini dari daerah Jimbaran juga, Seminyak juga. Jadinya mungkin gimana tuh? Pindah-pindah. Thank you banget. Thank you Upi. Jadi basically menarik sekali ya ada session kayak gini karena kita udah lama jujur baik di PR di Bali juga kita udah lama nggak ngumpul. Dan juga dari teman-teman media juga karena kondisi saat ini gitu. Dan ya topik ini memang sesuatu yang menarik lagi bahwa
mungkin kalau bisa di-compare dengan ini khususnya dari kebetulan represent 2 resort yang lokasinya berbeda, areanya Jimbaran sama Seminyak. Memang kalau dilihat kurang lebih sama kalau kita bilang dari Bali, artinya di Bali secara keseluruhan trennya memang sekarang lebih baik dari tahun sebelumnya, gitu ya. Dari tamu sudah atau khususnya memang domestik kan ininya yang menjadi market yang paling besar dan utama saat ini gitu. Namun memang kondisinya adalah apakah itu sudah mengcover semua in terms of business, memang belum, karena kan jujur saja hotel di Bali juga banyak banget ya gitu. Dan kalau kita misalnya bilang sekarang mungkin pemerintah sudah sudah ada program yang work from Bali itu, which is it's good. Artinya inisiatif itu kan menjadi usaha gitu ya untuk bisa membantu teman-teman pariwisata di Bali. Namun memang kebutuhannya kalau kita bilang work from Bali itu lebih kaitannya memang ke bisnis ya gitu. Maksudnya mungkin yang bekerja tapi bisa remote gitu, bisa di luar, tidak harus di kantor. Ya, which is di Bali sendiri memang tipe-tipe hotel yang mungkin kaitannya lebih banyak memang kan leisure ya, resort gitu. Tapi ya artinya memang belum bisa mengcover semuanya gitu daripada bisnis. Namun at least sudah bisa memberikan artinya udah bisa membantu at least lah untuk beberapa hotel untuk tetap ada okupansi dan segala macam lebih baik lagi. Walaupun memang ya seperti tadi mungkin either Mbak Dewi atau Melody juga bilang mungkin belum sampai 50% gitu ya. Namun ya paling tidak sudah progressing gitu. Kalau Jimbaran sendiri memang kalau di Intercon kami sebelum-sebelumnya di saat sebelum pandemik sendiri memang jujur aja market yang paling besar itu adalah market internasional gitu ya. Jadi bukan market domestik. Namun dengan adanya kenyataannya sekarang ini bahwa ya tidak saja mungkin kami di Intercontinental bahwa harus shifting market juga gitu, bahwa semua itu sekarang beralihnya ke domestik. Ya jadi kita berusaha bikin artinya either itu paket-paket, either itu mengangkat memang experience-nya ataupun mengundang KOLs contohnya misalnya gitu ya. Karena approach seperti itu yang mungkin dirasa saat ini bisa kena dengan market domestik, itu juga kita coba explore gitu. Kalau untuk Seminyak sendiri kurang lebih sama tadi sama dengan Melody karena kita deketan ya, resortnya nggak jauh, cuma memang kami arahnya lebih ke pantai yang Hotel Indigo. Kita juga sempat tutup kemarin selama pandemik dan baru aja buka bulan Mei. Dari pertama buka pada saat bulan Mei itu surprisingly memang lumayan banyak ini ya, maksudnya tamu domestik Jakarta, Surabaya, kota-kota besar mereka datang. Jadi either mereka memang udah pingin liburan banget, antara ya mereka lewat darat karena aksesnya juga di Jawa sendiri udah cukup nyaman untuk overland gitu ya, pakai mobil gitu, ataupun mereka mungkin belum nyaman naik pesawat gitu. Jadi mereka itu cukup membantu ya. Selain juga mereka yang naik pesawat. Jadi memang kalau ya kita berharap sih ke depannya ini dan hopefully border bisa kebuka nanti pada saat bulan Juli, let's say gitu ya, finger cross, itu akan lebih baik lagi. Dan beberapa memang ya kalau kita bilang memang Bali ini artinya apa ya, semua wait and see memang ya, karena kan balik lagi dari kebijakan pemerintah dan juga berkaitan juga memang kalau dari sisi kita bersyukurnya memang Bali termasuk fase awal untuk kemarin itu sudah suntik juga vaksin gitu. Jadi itu ya paling tidak bisa membantu untuk memberikan rasa nyaman dan kepercayaan bagi para traveler untuk traveling ke Bali gitu. Itu aja sih so far. Dan untuk tentunya Jakarta Post sendiri, maksudnya dari teman-teman media dan khusus Jakarta Post, kami selalu ya berharap semoga bisa membantu kita juga, support khususnya destinasi yang apalagi di Bali ini ya sangat-sangat esensial gitu ya, dari bantuan atau dukungan support untuk baik itu exposure, pemberitaan, ya tidak hanya hotel, mungkin destinasi juga perlu diangkat gitu. Jadi kadang-kadang kan mereka datang ke Bali tidak selalu langsung membooking hotel, tapi dia ingin memilih destinasi apa yang dia ingin stay, misalnya tamu-tamu atau travelers gitu. Itu juga penting sih, menarik untuk bisa diangkat gitu aja. Itu aja, Pi. Thank you Mas Andri. Sama-sama. Sharingnya. Semoga
semoga nanti dalam waktu dekat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke. Gimana Mas Rais atau Mas Johnson, Pak Johnson, ada tanggapan atau bisa sharing kembali? Boleh, mungkin saya ada tanggapan sedikit terkait. Ya, saya di teknologi ya, saya orang digital, jadi sebagian besar teman-teman juga banyak sih, mulai yang sekarang mulai punya ide, kenapa kita nggak kerja dari Bali aja, atau kita tinggal di Jakarta juga masih sewa apartemen atau ngekos gitu kan. Concern mereka biasanya di ini apakah hotelnya udah cukup bersih gitu loh. Kan the problem is kita mesti gain trust lagi sih untuk para guest itu, bahwa dia merasa satu comfortnya, terus untuk akses internetnya mereka kerja di sana dan lain sebagainya. Itu aja sih kalau dari saya. Thank you. Oke, kalau dari Mas Rais ada tanggapan atau kita lanjut ke sesi? Kalau aku Mas Andri. Ya, thank you. Kalau dari aku sih harapannya buat Mas Andri adalah memang kalau memang target wisatawan untuk lokal, memang aku juga sangat setuju gitu ya, untuk mungkin dari kita di Jakarta Post juga, karena pembaca kami khususnya di online kan ya, itu banyak kan di overseas Mas, jadi mungkin kedepannya kita juga bisa jalin cita-cita nih Mas, experience mungkin ada beberapa turis yang memang mungkin masih ada di Bali nih, di luar negeri, yang bisa juga bercerita hal yang positif ya, ketika mereka di saat pandemi ini mereka juga melakukan liburan di Bali. Kurang lebih itu sih Mas Andri. Betul. Ya, jadi memang saya menambahkan lagi ya sedikit. Jadi bahwa sekarang itu kalau kita ngomong domestik juga trennya bookingnya tuh sangat last minute. Kalau kita bilang ya, gambarkan misalnya nih kita bilang mungkin kalau kita lihat bahwa bisnis bulan, anggaplah kalau periode travelingnya misalnya mereka Juli, mungkin Juni baru booking kayak gitu sifatnya gitu. Dan kita sebenarnya juga sangat berharap memang kayak yang bisa membawa artinya bisnisnya untuk base-nya itu adalah memang dari corporate atau government grup-grup itu gitu. Nah tadi misalnya menjawab bahwa mengenai untuk kenyamanan dari sisi kebersihan ataupun higienis segala macam, tentunya di sini bukan saja kami atau kami dari Intercon dan Hotel Indigo, tapi teman-teman di hotel di Bali pasti mereka juga sudah menerapkan protokol kesehatan, artinya itu menjadi dasar untuk bisa meyakinkan para tamu untuk menginap atau datang ya berkunjung ke hotel mereka gitu ya, karena itu kan ya nyaman udah pasti gitu ya. Nah itu kalau kami sendiri dari IHG khususnya kita punya inisiatif yang memang dikeluarkan oleh global brand IHG internasional. Contohnya IHG Clean Promise, jadi sebagai bentuk way of clean ya, bagaimana penerapan standarisasi dari SOP untuk standarisasi hygiene protocols dan safety juga. Nah seperti itu dikampanyekan, disosialisasikan oleh masing-masing hotel atau brand itu juga supaya memang lebih memberikan keyakinan gitu. Jadi supaya mereka nyaman walaupun jauh dari Jakarta atau dari rumah, dari kantor, tapi mereka bisa nyaman kerja gitu tanpa harus khawatir kan itu. Itu sih sejauh ini Mas Rais ya. Oke, terima kasih sharingnya Mas Andri, sama-sama. Mas Rais, Pak Johnson, Mas Marcel. Kalau teman-teman PR Markom ada pertanyaan lain, mungkin bisa jawab ke saya ya, nanti saya sampaikan dengan senang hati. Silakan Fahmi, dilanjutkan. Iya. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, aku mau ngingetin lagi nih untuk teman-teman dari PR dan Markom untuk memfollow sosial media dari The Jakarta Post ya. Ini aku bacain ya tuh nih. Untuk Instagram ada Jakpos Images, pakai S ya, Images. Terus untuk Facebook, Twitter, dan juga untuk Facebook dan Twitter itu ada Jakpos. Kemudian juga jangan lupa subscribe YouTube dari The Jakarta Post. Iya, namanya The Jakarta Post gitu. Dan juga ngingetin lagi, di akhir program ini nanti akan ada lucky draw untuk 5 orang dari teman-teman PR dan Markom. Hadiahnya itu adalah 1 buah goodie bag. Apa bentar? 1 buah paket goodie bag ini dari Himalaya, ya. Dan juga ada style book dari Jakarta Post, gitu. Kelihatan ya?
Ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai akhir program supaya nanti kebagian karena akan diundi setelah acaranya selesai gitu. Oke. Hadiah utamanya jangan lupa ada voucher menginap satu malam di one bedroom villa Karma Bali. Iya. Stay tune sampai akhir. Iya. Silakan. Lucu juga ya, PR dan Markom Hotel dapat voucher menginap itu lucu juga loh. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin mau ganti suasana atau mau ya refreshing lah ya, kan nggak melulu. Betul. Karena kalau aku sendiri nih, Pi, oh ya Pi, sebelum kita lanjut nih, aku pengen nanya dulu sama kamu nih. Kamu kan tinggal di Bali nih. Yes. Kalau kayak aku yang di Jakarta, bosen mau liburan ke Bali gitu. Kalau orang Bali berlibur di Bali, apakah bisa dikatakan liburan? Oh, tentu saja. Saya orang Bali saja masih banyak sekali wisata yang belum saya kunjungi. Jadi ya kayak seumur hidup itu kayaknya nggak habis-habis. Yang belum dikunjungin dan pengen banget itu apa tuh, Pi? Boleh disebutin nggak, Pi? Apa ya? Banyak banget, nggak bisa disebutin satu-satu. Saking banyaknya ya, karena emang benar, Bali. Jadi teman-teman Jakarta tuh memang harus datang ke Bali, mungkin bisa 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, biar semua bisa tempat-tempat wisata itu kalian rasakan gimana nikmatnya. Amin, siap-siap. Karena juga aku udah kangen banget pengen ke Bali nih gitu. Udah, ya kalau di Jakarta kan macet gitu ya. Ya emang sih di Bali juga di beberapa jalan macet, tapi enak gitu. Beda feel-nya sama di Jakarta gitu. Oke, dilanjut ya. Ini sesi selanjutnya ada sharing sih sebenarnya, sharing lagi tentang pengenalan produk terbaru dari di Jakarta Post ya, yang aku udah sebutin di awal, yaitu e-Post ya. Dan juga mungkin teman-teman juga kalian udah pada tahu nih bahwa di Jakarta Post ini sudah merebranding produk e-Post atau online daily paper kami gitu ya, menjadi e-Post gitu. Dan untuk lebih detailnya akan dijelaskan langsung oleh Mas Rais dan Mas Johnson ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Thank you, Fahmi. Thank you, Fahmi. Terakhir sejam aja nih acara kita siang hari ini. Berarti Bali udah jam 3 ya, 3 sore nih Opi ya. Teman-teman, jadi thank you. Aku sama Mas Johnson. Sebelumnya mau kenalin juga tim subscription kita dari Jakarta. Ada Mbak Lingga, our manager, lalu ada Mbak Lena di situ dengan batik warna pinknya, lalu ada Mbak Anita. Oke, jadi teman-teman di Bali, sebelum aku mulai ini, tadi kan sempat aku mention ya, atau Mas Tofi juga mention mengenai produk e-Post, atau dari Mas Fahmi juga produk e-Post tadi dari mention. Ini pengen tahu dulu sih sebenarnya dari hasil, kita baru tahu juga dari hasil kuesioner yang teman-teman sudah isi itu hampir 80% bilang bahwa digital newspaper itu is a necessary. Nah ini makanya di sini aku sandingkan dengan Mas Johnson, our head of IT, yang mungkin bisa cerita ya Mas ya, kita talk show aja, aku juga terbuka teman-teman. Kalau tadi Mas Andi atau beberapa tempat di Bali, kebanyakan mungkin dari hasil survei juga kuesioner bilang 20% itu viewernya jauh sedikit lebih sedikit di internasional ya. Nah ini makanya ini kan challenge juga gimana walaupun memang sudah tidak ada reading material di hotel di hotel atau tempat Mas dan Mbak ini berada, kita coba membuat solusi dengan menghadirkan e-Post ini. Nah ini yang tahu dulu sih dengan Mas Johnson nih, Mas Johnson bisa di-share nggak kira-kira digital newspaper as a terminologi itu seperti apa ya Mas? Silakan Mas. Oke, jadi pas awalnya itu adalah Mas Johnson. oh ya, testing, dengar suara saya? Dengar Mas, Dengar Mas. Ya, oke. Jadi waktu itu awalnya adalah banyak permintaan sih, gimana caranya kita tetap bisa punya akses ke papers edition kita, tapi dengan cara yang lebih cleanness, which is waktu itu kan sempat ada gembar-gembor dari WHO bahwa koran itu salah satu media penyebaran virus COVID. Nah,
Di saat itu kita mengambil kesempatan untuk bikin produk yang namanya digital newspaper kita yang kita beri nama IPOS. Dengan tujuan adalah bisa menjangkau baik nasional maupun internasional para pembaca kita yang udah seamless di website kita maupun di aplikasi. Itu sih tujuan awalnya. Kalau secara data yang tadi bilang berapa persen sih internasional sama nasional, untuk site dan aplikasi itu bisa dibilang 50-50. 50%-nya itu Indonesia, dan 50% itu the rest of the world gitu loh. Tapi mostly masih. Berarti kalau dari ya, berarti nggak tahu nih dari teman-teman hotel di Bali, kalau lihat dari sejak Oktober kita sudah tidak ada, makanya kita ganti dengan IPOS ya Mas ya. Nah, kalau secara fitur kelebihan dengan atau perbandingan dengan produk digital newspaper yang lain Mas dari beberapa publisher baik di lokal di dalam negeri maupun luar negeri seperti apa Mas? Sebenarnya produknya kita punya yang built-in sendiri, kita punya sendiri namanya IPOS. Itu kita lebih fokusnya adalah ke cost efisien. Jadi gimana caranya menghadirkan newspaper kita dengan harga yang sangat affordable. Terus satu lagi adalah e-paper, itu yang internasional, itu dari Presiden, tapi kita nggak fokus ke sana karena dia lebih pricey, karena kita kan itu third party, jadi pasti ada sesi angkanya pasti lebih mahal daripada yang kita bikin sendiri sih. Nah, jadi nilai jual sebenarnya kita di IPOS kontennya sama, cuman platformnya aja berbeda. Tapi ini tujuannya kita sharing ke teman-teman yang di hotel adalah kan nggak mungkin pihak hotel sharing ke tamu-tamunya itu secara monthly atau subscription. Jadi kita bikin memang koran digital ini yang berbasisnya cuma 24 jam. Jadi tamunya datang 24 jam. Oke. Misalnya saya download tadi pagi, berarti sampai besok pagi masih ada? Betul. Sebenarnya pas udah login itu dia bisa ngakses koran Jakarta Post kita untuk 7 hari ke belakang. 7 edisi. 7 hari ke belakang ya. Jadi itu masuk ke ke inbox kita Mas ya selama 7 hari ya. Archive kita ya. Jadi archive selama seminggu ya. Betul. Mungkin saya demoin aja langsung ya. Boleh nih Mas biar kelihatan nih teman-teman di Bali ya. Ya, kita go live ya. Oke, ini di website kita. Tanggal 25 April kemarin juga kita redesign website, jadi sekarang lebih terfokus beritanya dan lebih jelas sih sectionnya di mana-mana aja. Ini adalah perkembangan terakhir dari kita update. Untuk produk yang baru itu namanya IPOS. Kalau ini kenapa ada dua, ada yang IPOS itu yang berbasis subscription monthly untuk pembaca perorangan, sedangkan yang IPOS daily ini adalah yang tujuannya untuk hospitality, untuk dari pihak venue untuk ke tamu-tamunya. Jadi kalau kita lihat tamunya cuma perlu datang, buka link yang di sini tadi untuk IPOS daily, nanti tampilnya di halaman ini. Nah, ketika misalnya kan ini ada hari ini 9, 7, 8, 7 hari ke belakang, misalkan mau dibaca, pasnya, biasa iklan. Nah, ini kita mainnya username dan password. Nah, gimana sih cara teman-teman untuk bisa sharing? Sebenarnya kita bikin ini halaman admin untuk masing-masing hotel nantinya. Jadi misalnya admin ini hanya buka websitenya ke websitenya jakartapost.com ya, Mas? Iya, ya. Jadi kenapa kita yang IPOS Daily ini khususnya di website, karena kan kita nggak bisa nge-push para tamu untuk install aplikasi kita. Jadi mereka gimana cara paling efisien ya dari browser masing-masing sih, browser di handphone atau di tablet atau di laptop mereka masing-masing itu bisa. Nah, ini pasangan username password ini hanya berlaku 24 jam. Saya coba demo ya. Jadi kalau ini saya masukin. Teman-teman yang ingin tanya silakan di kolom chat. Ya, makasih. Nah, sesudah login,
tamunya udah bisa langsung baca koran kita. Ini yang hari ini, ini yang kemarin ya, sorry. Jadi loginnya itu juga namanya ini. Jadi koran kita per page-nya udah bisa langsung di-view. Dan ini dari pembaca itu sama sekali nggak usah install apa-apa, hanya via browser. Nah, cuman untuk berarti kalau tadi Mas Andri bilang work from Bali pas banget ya. Iya. Pas lagi bawa laptop, pas mau baca berita, bukanya langsung ke ini aja nih langsung kan. Betul. Dibukakan aksesnya oleh hotelnya Mas Andri tempat di secara teknisnya kita bikin flow-nya ada 2 macam. Jadi kalau boleh presentasi ini kira-kira flow-nya kayak begini. Dari pihak venue-nya atau tempatnya itu purchase dulu ke kita, sifatnya unlimited. Lalu kita minta untuk di tempat situ IP public internetnya berapa ya? Nah, kita register. Itu pembayaran secara bulanan. Okay. Nah, saat tamunya datang, tamunya cuma perlu connect ke Wi-Fi di tempat itu. Dan sudah bisa langsung full akses untuk semua yang ada di website kita, baik premium artikel kita, maupun yang koran digital yang tadi. Ini yang unlimited ya. Kalau yang tadi saya demokan itu adalah yang seperti ini. Yang tempatnya itu membeli pasangan tadi, list yang user password ini. Nah, contohnya tadi kalau udah saya pakai, ini saya refresh. Ini yang masa berlakunya, dan dia cuma bisa 1 kali 24 jam sih. Kalau yang ini, tamunya datang, dia nyampe di tempat, terus dia minta login pasangan login itu ke resepsionis atau tempatnya, itu balik lagi sih nanti gimana, atau apakah kalau restoran mereka harus order dulu, nanti baru dapat login ini dan sebagainya. Ketika itu dapat loginnya, dimasukin ke website yang halaman tadi, ya udah bisa langsung masuk ke tempat kita. Dan ini cuma berlaku 1 kali 24 jam. Jadi untuk tamu 1 kali 24 jam ya. Iya. Jadi ini nggak cuman ke hotel sih, bisa ke restoran juga, coffee lounge, ataupun resort-resort yang lainnya sih. Jadi teman-teman Mas dan Mbak sekalian, ini satu solusi dari kami, seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa solusi ini bisa menjadi alternatif ketidakberadaan reading material lagi atau yang hard copy ya, ke dalam bentuk digital newspaper. Betul. Jadi dengan peluang yang kita buat dari Jakarta Post ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya bagi para tamu gitu ya, baik dalam dan luar negeri, khususnya yang datang ke tempat atau sedang melakukan sedang menginap di hotel Mas dan Mbak sekalian. Nah, kalau dari paketnya nanti sebenarnya Opi sudah siapkan ya, cuman kita nggak publish sekarang. Yang pasti kita di acara ini akan kasih free untuk mencoba ya Mas Johnson ya, selama orang Mas? Boleh. Untuk masing-masing teman-teman nanti yang ingin mencoba, sebenarnya ini kalau yang flow yang ini untuk yang individual sih, premium sama e-post kita, jadi ya, ini yang bisa langsung bertransaksi langsung, nanti via email masing-masing. Nah, kalau lebihnya kalau yang individual itu di aplikasi juga jalan, baik di Android atau di Apple. Udah ada ya, jadi di aplikasi kita, Mas dan Mbak sekalian, selain berita, Mas Johnson sudah develop juga, sudah ada e-paper di situ, sudah ada e-postnya di dalam situ ya. Betul. Betul. Cuman kesempatan yang lain lagi adalah gini, kita dari Jakarta Post nggak menutup kemungkinan bahwa kalau teman-teman yang di Bali juga, misalnya ada idenya, pengen dong dari brand koran lain yang mau ada di sistem kita sekalian, boleh kita supply sekalian juga. Itu bisa. Dari sistem kita memungkinkan untuk itu. Oke. Dari Mas dan Mbak, ada pertanyaan nggak Mbak? Atau informasi dari kami selama 1,5 tahun ini, ketika tidak ada koran di Jakarta Post di Bali, itu seperti apa ya Mas Mbak? Mungkin Opi bisa milih salah satu teman-teman di Bali untuk bisa sharing ke kita di sini. Oke, terima kasih Mas Rais dan Pak Johnson atas penjelasan e-post-nya. Oke, jadi e-post daily ini suitable banget untuk guest yang stay di hotel, maunya liburan tapi tetap tidak ketinggalan berita terupdate. Walaupun koran fisiknya udah nggak di Bali, tapi masih tetap bisa baca di Jakarta Post via e-post daily.
Teman-teman Betul. PR dan Markom, kira-kira ada pertanyaan mengenai ini? Ya, ada pertanyaan Mbak Opi. Oh ya, silakan. Mbak, silakan Mbak Melody. Untuk Mas John yang buat e-post daily Ya. itu kan Betul. aksesnya 1 kali 24 jam. Iya betul. Nah, itu misalnya tamu kita check-in 3 malam, berarti dia harus minta ke kita tiap hari akses username-nya ya. Nggak Iya, bisa betul. kita setting, misalnya bisa available dari periode misalnya tanggal 3 sampai tanggal 6, belum bisa ya? Sebenarnya bisa sih kalau kita mau bikin paketnya itu, contohnya gini, dari Mbak mau belinya loginnya yang 1 hari atau loginnya 2 hari atau loginnya 3 hari itu bisa dibikin beda-beda begitu bisa. Jadi misalnya tamunya datang menginap 3 hari, nah kita dikasih dia login yang 3 hari itu bisa. Oh oke. Tapi tanpa tamunya harus minta lagi kan, masih tadi Mbak. Ya, karena kan sebenarnya kan pasangan user itu yang kita setting cuman dia masa berlaku validnya kapan. Kalau untuk menjawab tadi permintaan dari ini ya bisa aja, kita bisa custom end date-nya kapan. Terus yang kedua, misalnya tamunya udah dapat username aksesnya, terus dia ada tab, laptop, dan mobile phone. Satu username bisa 3 devices, maksudnya lebih dari 1 device dipakai atau? Bisa Bisa lebih ya? dari 1 bisa. Iya. Oh oke. Jadi dia bisa share sama temennya gitu ya? Atau misalnya dia datang sama pasangannya bisa. Saat ini sih kita belum ada rule untuk ngebatasin itu. Oh oke. Tapi kalau ada warningnya sebenarnya gini sih, kalau misalnya dia login berlebihan itu tetap ada warningnya di kita. Oh oke. Bahkan dia 1 login dia loginnya di 10 device ya itu pasti warning di kitanya. Oh oke. Yang masuk warning itu yang berapa device? Lebih dari berapa device? 3. Lebih dari 3. Ya normalnya lebih dari 3 sih. Karena kan kita kan 1 room itu kan paling suami, istri, anak-anak ya anggap 3 sampai 4 lah masuk akal. Oke. Oke, di Jakarta Post ada ini artikel untuk anak-anaknya, jadi buat anak-anaknya bisa baca. Oke Mas, thank you. Mungkin kalau artikel anak-anak sih nggak ada ya, tapi untuk mereka belajar bahasa Inggris yang lebih fasih itu bagus banget Jakarta Post. Bagus ya. Oh, oke. Thank you Mas John. Ada Thank you. juga Mbak Melody tanya dong, Rais Mbak Melody. Iya boleh, nanti aku main. Di tempat Mbak saat ini tidak ada reading material Mbak? Atau orang lokal pun masih ada? Kalau boleh tahu Mbak. Kenapa Pak? Di tempat Mbak saat ini untuk penyediaan reading material hard copy itu masih disediakan atau memang tidak ada lagi Mbak? Kalau boleh tahu. Saat ini yang printed memang tidak disediakan karena kita follow yang safety hygiene protocols. Jadi memang meminimalisir semua yang berbahan betul gitu. Jadi memang kalau dulu kita memang pakai namanya news reader ya. Press reader Mbak? Ya, press reader. Tapi memang pada saat pandemi, karena kebanyakan yang akses press reader itu international guest, jadi kita khusus untuk The Trans Resort Bali kita stop dulu untuk press reader itu gitu. Jadi memang untuk saat ini domestic guest mereka kita tidak menyediakan material saat ini. Kalaupun mereka minta baru kita provide. Semua betul, jadi semua informasi sekarang lebih di TV, room TV, ya betul. Smart TV ya. Kalau misalnya ada beberapa tamu government atau corporate, mereka request newspaper, biasanya ke butler kita mereka request, besok paginya pada saat mereka breakfast kita udah provide seperti itu. Jadi based on request saja. Oh, jadi pun sejak dia sudah terima, dia nggak bisa taruh lagi di kafe yang harus dibawa sendiri ya, lalu dia ya betul, betul. Jadi itu jadi kepunyaannya tamu gitu. Betul, bukan untuk publik lagi ya. Betul. Semoga solusi ini Mbak dari kami IPOS ya Mbak untuk Mbak Melody dan teman-teman Mas Mbak sekalian sih. Iya. Ke Jakarta Post. Betul. Thank you Mbak. Sama-sama Pak. Terima kasih Mbak Melody.
Yang lain ada pertanyaan lagi mengenai e-post ini? Ya, ada share mungkin reading material atau ada lagi gitu. Iya. Mumpung lagi bisa nih, ada Mas Johnson, ada Mas Rais, atau ada Mas, ya pokoknya dari teman-teman dari Jakarta Post, boleh langsung ditanya aja terkait dengan e-post ataupun apapun lah, intinya memang sharing tentang bisnis di Bali gitu. Untuk paket-paket book besarnya, paket bundling e-post daily dengan iklan, nanti saya kirimkan via email ke masing-masing, jadinya mungkin kita bisa kerjasama dalam bentuk bundling e-post dan iklan. Yang pasti paketnya akan menarik sekali. Iya, paling yang tambahan lagi dari saya gini, ini karena udah digital kan berarti nggak mengikat harus cabang di Bali ya. Contoh kayak hotel group yang punya resort seluruh Indonesia, ya ini juga cocok sih, bisa dipakai di semua tempat, itu aja. Tuh, nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nanti ada bisa dijawab ke saya tetap. Oke, saatnya Lucky Draw, yay! Oh ya, selain Lucky Draw, kalian semua peserta siang hari ini akan mendapat username for free ya untuk daily e-post daily. Jadi ya nanti bisa login langsung dengan by email masing-masing. Untuk lucky draw-nya masih ada beberapa merchandise cantik untuk teman-teman semua, plus grand prize voucher menginap 1 malam di one bedroom villa di Karma Bali. Untuk lucky draw akan dipandu oleh Fahmi. Silakan, Fahmi. Deg-degan. Oke. Ini mungkin momen salah satu yang paling ditunggu ya sama teman-teman PR dan Markom dari Bali nih gitu. Oke, boleh mungkin bisa dimulai lucky draw-nya? Boleh di spin, Mas Renato, silakan. Stop. Apakah ini? Yeay, Putu Ayunda Saraswati dari Archipelago. Selamat. Selamat. Mana Mbak Arcinya dia dong? Ya, yeay. Mana Ayunda? Ya, boleh di spin lagi. Iya, dilanjut Mas Renato. Stop. Selamat kepada Stefani Antolis. Ya. Ya, selamat ya. Next. Selamat, Mbak Ingrid. Selanjutnya, udah 3 berarti. Yes, 3 lagi. Ya. Kita cari yang keempat berarti nih, Pi. Ayo, Mas, silakan. Ada Maria, selamat. Yang kelima sekarang. Oke, selanjutnya pemenang lucky draw yang kelima jatuh kepada Mas Muhammad Arifai. Eco Beach, selamat. Yang terakhir untuk merchandise. Iya. Iya. Mbak Penny Kristi, selamat. Ini dari Westin, selamat. Nantinya untuk para pemenang akan dihubungi panitia ya terkait dengan konfirmasi hadiahnya. Ya, hadiahnya akan langsung dikirim oleh Opi. Jadi ditunggu di tempat masing-masing. Nah, sekarang yang hadiah utama nih. Gimana ini hadiahnya apa, Pi? Mungkin bisa disebutin lagi biar makin
ngebangun suasana tegang gitu ya. One night stay voucher di one bedroom villa Karma. Yang pasti indah banget nginep di sana. Saya aja nggak pernah. Ini kita akan ngasih kesempatan orang Bali untuk liburan di Bali ya sekarang ya. Oke, Mas Renato mungkin bisa dimulai. Ayo teman-teman PR dan Markom saling berdoa ya masing-masing ya. Ayo berdoa. Ayo. Di jampi-jampinya keluarkan, jampi-jampinya. Ya. Silakan di spin. Siapakah ini? Mira Saraswati dari Hard Rock Hotel Bali. Selamat. Mira Saraswati, selamat ya. Waduh, dari Mbak Mira nih. Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira boleh on kameranya mungkin? Mana Mbak Mira? Ya. Wah, selamat Mbak. Thank you. Selamat. Bisa nginep dengan anak tercinta. Anak vacation, ya ampun. Selamat ya. Thank you semuanya. Jakarta Mbak Mira. Post. Iya, semalam ada mimpi apa gitu Mbak? Mungkin ada tanda-tanda kali ya? Ini bener-bener surprise sih, nggak ada tanda-tanda apa. Cuma tadi Mbak Opi udah remind, ntar ikutan ya. Terus aku pikir, boleh deh ikutan. Aku kira aku nggak dapet invitation-nya kan, ternyata aku dapet gitu. Makanya ya udah. Rezeki Mbak, selamat ya Mbak Mira ya. Selamat. Oke, lucky draw-nya sudah selesai. Untuk hadiah semua nanti akan dikirim langsung oleh saya. Iya, betul. WA masing-masing, kita janjian ketemu. Happy-happy, curhat-curhat lagi. Iya, Oke, karena memang untuk di Bali ada Gopi ya. Betul. Oke, saya nanti itu bisa buka layanan terbaru. Siap. Iya, jadi nanti teman-teman akan langsung disamperin sama Opi, diketuk satu-satu pintunya, dibawain hadiahnya ya. Selamat kepada semua pemenang tentunya. Dan sebelum gathering ini berakhir ya, ini udah nggak berasa, udah di akhir penghujung acara aja. Aku minta nih mewakili Jakarta Post untuk teman-teman dari PR dan Markom untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan foto session ya bareng-bareng. Ini karena pesertanya cukup banyak, jadi kayaknya akan dilakukan beberapa kali foto session. Jadi siap-siap aja, mungkin kalau ada yang mau touch up dulu sekitar 5 detik boleh. Ya. Oke, udah kameranya. Udah on semua. Aduh. Untung nggak dibuka dari tadi. Nggak fokus aku, Opi, kalau gini, Pi. Oh, kebalik dong makanya. Aduh. Biar nggak lihat Opi lagi. Alhamdulillah ya, kalian sebelahnya pantai. Di Palmerah sebelahnya pasar loh, ngomong-ngomong ini. Jakarta Post. Oke, udah dinyalakan semua kameranya. Kita mau foto session nih, teman-teman. Ayo. Masih ditunggu ya untuk beberapa waktu nih. Ayo semuanya boleh. Ya. Sudah ya? Bisa langsung masuk halaman 1 ya Mas Taufik ya? Oh enggak. Oke, mungkin dari operator bisa langsung dimulai foto sessionnya. Ini aku yang countdown ya. Countdown ya. Mas Fahmi tolong dibantu. Oke, semuanya standby. 3, 2, 1, cheese. Oke, lagi ya. Sekali lagi. Sekali atau 2 kali lagi kali ini, Pi. 2 kali lagi. Banyak ternyata memang ya. Oke, siap. Jangan lupa bebas. Oke ya, yuk kita foto lagi ya. 3, 2, 1, cheese. Iya, oke. Sekali lagi nih, terakhir, oke? Terakhir ya.
Terakhir ya teman-teman ya oke, standby semuanya siap. 3, 2, 1, cheese. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Nanti aku minta share fotonya juga ya, kita bagi ke teman-teman. Iya, nanti. Oke, kalau gitu the session is wrapped ya. Jadi nanti kalau emang ada pertanyaan yang tadi mau disampaikan tapi nggak sempet atau gimana, mungkin bisa langsung by email aja. Bisa ditanya kapan aja ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman PR, Markom yang sudah stay sampai akhir acara ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman dari Jakarta Post, ada Pak Taufik, Mas Rais, Mas Johnson, Mas Marcel, dan semua tim dari The Jakarta Post yang sudah membantu mensukseskan acara pada siang hari ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada para pemenang ya. Hadiahnya akan dikirim segera via GoPay ya, Pi ya. Via GoPay. Plus 3 teman yang sharing tadi juga dapat merchandise. Oh iya, Ya. untuk teman-teman dari 3 hotel tadi yang sudah sharing itu juga akan mendapatkan merchandise ya dari The Jakarta Post. Yes. Betul sekali. Oke, kalau gitu see you in another virtual gathering The Jakarta Post. Jakarta Post. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih semua. Thank you. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you Mbak Opi, semuanya thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Mbak Ingrid, thank you Mbak. Bye. Salam sehat Mbak. Semua stay safe. Ini Pak panitia foto sama ya. Iya. Ya boleh mas. Terus kan? Ya, ini gue bikin. Besi kan, gue pengen ada. Anita di mana nih posisi? Bukan di green screen. Dulu ya. Oh, Nit, berarti hilangin aja tuh Nit itunya virtualnya biar dirimu kelihatan pas foto. Ya. Hai. Buka kameranya. Mau difoto panitianya. Ya udah out tuh. Kan sayang kalau itu. Udah difoto belum kamu? Foto nanti kamu buat laporan. Emang kamu nggak buat laporan bersama panitia? Ngomong. Iya, Mbak Oping MC.
Tunggu kalau mau foto bareng, panitianya boleh nyalain video aja, biar saya bantu screenshot. Itu yang di Jakarta Post siapa ya? Oh, Fahmi sama Anita tuh sebelahan toh. Dari tadi. Nggak berbagi green screen gitu. Berbagi Mbak, cuma tadi kan dia di sana emang belakangnya nggak ada green screen-nya. Oh gitu. Kayak pembaca berita aturan ya. Aduh mantap banget nih Fahmi sama Opi, makasih ya. Cakep. Masuk. Keren. Bisa diduetkan kembali. Jadi jualan bener ini ya. Tapi nggak apa-apa. Cakep. Mas Rais, Mas Johnson, thank you. Loh, Mas Taufik udah kabur ya? Sama-sama, Rika. Mas Taufik udah kabur ya? Udah kabur. Oh, yowes. Ayo kita ini. Mas Renaldo. Oke, siap-siap ya. Saya bantu. Hitungan 3, 2, 1. Opi dan. Kasih. Tancap. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Mas Rais kayak di tempat wisata lu, Mas. Sekali lagi, saya bebas mungkin. Oke, dalam 3, 2, 1. Oke, 3. Siap. Oke semua. Terima kasih. Thank you. I love you all. Tapi sesi gue tadi nggak ada videonya berarti ya? Masya Allah. Ada. Gelap. Tadi gue ngomong masih nyala, kayaknya gimana sih Mas Johnson internetnya nih? Aduh. Tapi giliran situ ngomong doang lu hitam, sesudahnya malah lancar. Serius? Iya. Lama-lama gue ungu ya, bener nih. Iya. Tadi gue ngomong terus mati. Gimana sih? Pas itu ngomong, dia bilangnya bandwidth low. Habis itu selesai ngomong, bandwidth-nya normal. Waduh. Tuh kan. Kalau ngomong Ini ada peserta mau masuk di waiting room. Bisa ada. Kan udah Iya. keluar. Udahan Mbak, atuh. Jangan kali. Udah telat ah. Siap. Total berapa yang masuk? Total tadi terakhir paling tinggi 51 angkanya ya. 5.000. Oh, 2 kita ya? 52 aku screenshot kayaknya ada. Nanti coba tak cari ya. 52 ya? 52 ya kurangin timnya Mas Renaldo ya. Oke. Hebat tadi Mbak Melody itu nanyanya oke, pancingan. Siapa? Melody tadi yang koran. Oh iya. Nanya. Sobat Opi ya, Pi. Seger-seger bener ya PR Markom Bali. Buset. Iya, hati bro. Buset, bro. Lihat dong orang Balinya. Aduh. Kan kita berharapnya tahun depan kita eventnya di Bali langsung. Wah, siapa? Kemarin Mas Johnson waktu aku bilang nge-tag waktunya Mas Johnson buat acara Bali, dia pikir di Bali. Bikin gathering kita pakai Google. Sesi gua nggak ada. Internetnya gimana sih? Oh, MC tetap MC. MC mingle nanti. Hanya. Mas Rais MC-nya katanya. Iya. Maci-maci. Latihan pagi-pagi. Apes. Iya. Pas benerannya kok mati ya? Iya. Aduh, udah pakai JR. Udah JR. Tadi selesainya on time ya? On time lebih jauh. setengah jam lebih awal. Setengah jam di awal jam 4 kan sana. Sekitar jam 4 kurang. Sip kalau gitu. Siap. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di kehidupan sebenarnya. Bye. Mas Johnson di share, Mas Johnson, Mas Rato foto-fotonya. Bye. Bye. Bye.